Halo anak, bertemu kembali dalam pelajaran IPS kelas 4 tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Kali ini kita akan belajar tentang kenampakan alam dan pemanfaatannya. Bersama saya, Pak Pram. Kenampakan alam atau bentang alam adalah segala sesuatu yang terbentuk di bumi secara alami oleh peristiwa alam. Kenampakan alam dibedakan menjadi dua. Kenampakan alam daratan dan kenampakan alam perairan. Kita lihat satu persatu, mulai dari kenampakan alam daratan. Kenampakan alam atau bentang alam daratan berupa pantai, tanjung, dataran rendah, dataran tinggi, pegunungan, lembah, bukit, dan gunung. Pantai adalah batas antara daratan dan laut. Pantai dibedakan menjadi dua, pantai landai dan pantai curam. Pantai landai adalah pesisir atau tepi laut dengan permukaan daratan yang menurun sedikit demi sedikit ke arah laut. Contoh pantai landai di Indonesia: Pantai Sanur, Pantai Kute, Pantai Ancol, Pantai Anyer, Pantai Pangandaran, Pantai Senggigi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pantai landai banyak dimanfaatkan oleh masyarakat untuk tempat wisata, bertani garam, dijadikan pelabuhan, budidaya rumput laut, budidaya ikan laut, kerang, terumbu karang, dan sebagainya. Pantai curam, kita lihat dinding tebing ini. Pantai curam adalah tepi laut dengan permukaan daratan yang menurun terjal curam ke permukaan air laut dengan dinding tebing yang tinggi. Kita bisa lihat contohnya pada gambar di sini. Ini pantai yang curam. Contoh pantai curam di Indonesia. Indonesia juga punya banyak pantai curam, di antaranya ada Pantai Pacitan di Jawa Timur, ada Seren Cliff di Bali, dan masih banyak lagi yang lainnya, terutama di pantai selatan Jawa. Tanjung atau semenanjung. Tanjung adalah wilayah daratan yang menjorok ke laut. Contoh tanjung yang ada di Indonesia: Ake Lama di Maluku Utara, Tanjung Api di Sulawesi Tengah, Tanjung Lesung di Banten. Itu hanya beberapa contoh saja, masih banyak contoh lainnya. Dataran rendah. Dataran rendah adalah daerah daratan dengan ketinggian hingga 200 meter di atas permukaan laut, atau disingkat MDPL. Dataran rendah banyak dimanfaatkan untuk lahan permukiman, pertanian, perkebunan, peternakan, dan perindustrian. Jenis tanaman pertanian dan perkebunan yang cocok ditanam di dataran rendah adalah padi, palawija, kelapa sawit. Bukit. Bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari daerah di sekitarnya, namun tidak lebih tinggi dari gunung. Contohnya Bukit Menoreh, Bukit Kintamani, dan sebagainya. Ini adalah gambar sebuah desa yang berada di antara tebing-tebing pegunungan. Ini namanya adalah lembah. Lembah adalah daratan yang rendah dan cekung, biasanya terdapat di kaki gunung atau di tepi sungai. Contoh lembah yang terkenal adalah Lembah Baliem di Papua. Dataran tinggi. Dataran tinggi adalah daerah daratan dengan ketinggian antara 200 hingga 600 meter di atas permukaan laut. Contoh dataran tinggi di Indonesia: Dataran tinggi Dieng dan Dataran tinggi Ijen, keduanya ada di Jawa Timur. Dataran tinggi Gayo di Aceh, Dataran tinggi Garut di Jawa Barat, dan banyak sekali. Indonesia mempunyai banyak daerah dataran tinggi. Daerah dataran tinggi banyak dimanfaatkan untuk lahan perkebunan dan peternakan.
Contoh tanaman pertanian dan perkebunan yang cocok ditanam di dataran tinggi adalah teh, kopi, tembakau, dan sayur-sayuran. Suhu udara yang dingin di dataran tinggi sangat baik untuk memelihara hewan ternak, seperti sapi misalnya. Pegunungan. Pegunungan atau disebut juga barisan atau banjaran, merupakan suatu daerah dengan gunung-gunung yang saling terkait dan membentuk suatu rantai atau jajaran dengan ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau tingginya sudah lebih dari 600 mdpl itu pasti pegunungan atau gunung. Deretan gunung-gunung itu disebut pegunungan. Nah, pegunungan terpanjang di dunia adalah Pegunungan Andes. Panjang jajaran Pegunungan Andes mencapai 7.000 km. Indonesia juga punya beberapa daerah pegunungan, di antaranya Pegunungan Bukit Barisan di Sumatera, Pegunungan Muler di Kalimantan Barat, Pegunungan Meratus di Kalimantan Selatan, Pegunungan Bayah di Banten, Pegunungan Jaya Wijaya di Papua. Masih banyak lagi daerah pegunungan di Indonesia. Manfaat pegunungan antara lain untuk usaha perkebunan seperti bunga-bunga, sayur-sayuran, dan tanaman industri. Pegunungan juga banyak dijadikan sebagai tempat peristirahatan, tempat camping, dan wisata alam. Pegunungan juga dimanfaatkan sebagai daerah suaka alam. Suaka alam itu adalah tempat perlindungan hewan dan tumbuhan agar tidak punah. Gunung. Gunung merupakan daerah daratan yang menjulang lebih tinggi daripada daerah lain di sekitarnya. Ketinggian gunung lebih dari 600 meter di atas permukaan laut. Ada gunung berapi dan gunung tidak berapi. Gunung berapi adalah gunung dengan aktivitas vulkanik dan mampu mengeluarkan lahar panas. Contohnya Gunung Merapi, Gunung Sinabung, Gunung Anak Krakatau, Gunung Agung, dan sebagainya. Gunung tidak berapi adalah gunung yang tidak memiliki aktivitas vulkanik di dalamnya. Contohnya, di Indonesia ada Gunung Pangrango, Gunung Sibayak, Puncak Trikora di Papua, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Puncak gunung tertinggi di dunia, nah ini adalah gunung yang tertinggi di dunia adalah Gunung Everest. Ketinggiannya mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut. Puncak gunung tertinggi di Indonesia? Iya, puncak gunung tertinggi di Indonesia adalah Puncak Jaya di Papua dengan ketinggian mencapai 4.884 meter di atas permukaan laut. Sekarang kita lihat kenampakan alam perairan. Penampakan alam perairan atau bentang alam perairan itu berupa sungai, danau, teluk, selat, laut, dan samudra. Sungai. Sungai adalah aliran air yang besar dan panjang di daratan. Sungai banyak dimanfaatkan oleh manusia untuk sarana transportasi, tempat mencari atau menangkap ikan, juga tempat memelihara ikan. Sungai sering dipakai sebagai sarana irigasi, pengairan lahan pertanian, bahkan sumber air bersih, dan sungai juga banyak dijadikan sebagai sarana pembangkit listrik tenaga air. Sungai terpanjang di dunia adalah Sungai Nil, panjangnya 6.650 km. Sungai terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas di Kalimantan, 1.143 km. Sungai-sungai besar lainnya di Indonesia ada Sungai Mahakam, Sungai Barito, Sungai Musi, Sungai Asahan, Sungai Membramo, Sungai Bengawan Solo, Sungai Progo, Sungai Ciliwung, Sungai Cisadane, Sungai Citarum, dan masih banyak lagi. Danau. Danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air, bisa digenangi air tawar ataupun air asin.
dan dikelilingi oleh daratan. Kebanyakan danau digenangi oleh air tawar atau danau air tawar. Berdasarkan proses terjadinya, danau dibedakan menjadi danau alam dan danau buatan atau waduk. Danau alam terbentuk oleh proses alam, sedangkan danau buatan atau waduk sengaja dibuat oleh manusia untuk suatu kepentingan, seperti sumber air bersih, pembangkit listrik tenaga air, sarana irigasi, atau sebagai sarana untuk mencegah banjir, juga sekaligus dijadikan tempat wisata. Contoh danau alam di Indonesia ada Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Kelimutu, dan masih banyak lagi danau lainnya. Contoh waduk atau danau buatan ada Waduk Pluit, Waduk Setiabudi, Waduk Jatiluhur, Waduk Kedung Ombo, dan sebagainya. Kita lihat sekarang teluk. Lihat, ini adalah lautan yang menjorok ke daratan. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan. Perairan di daerah teluk umumnya lebih tenang, sehingga di daerah teluk banyak dibangun pelabuhan. Pelabuhan itu tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan, kapal-kapal feri, kapal-kapal perdagangan, dan sebagainya. Kita lihat sekarang beberapa teluk yang terkenal di Indonesia. Ada Teluk Tomini di Sulawesi, ini adalah teluk yang terluas di Indonesia. Kemudian ada Teluk Bayur di Sumatera Barat, Teluk Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, dan Teluk Jakarta. Masih banyak teluk yang lain. Karena Indonesia negara kepulauan, Indonesia punya banyak perairan, punya banyak teluk, punya banyak pantai. Jadi, ini hanya beberapa contoh teluk. Masih banyak teluk-teluk yang lainnya. Selat. Kita lihat gambar yang dilingkari dengan tanda panah merah, selat. Selat adalah laut sempit yang memisahkan dua pulau yang saling berdekatan. Beberapa contoh selat di Indonesia. Selat Sunda itu di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian ada Selat Bali di antara Pulau Jawa dan Pulau Bali. Lalu ada Selat Lombok di antara Pulau Lombok dan Nusa Tenggara Barat. Ada Selat Gaspar di antara Pulau Bangka dan Pulau Belitung. Juga ada Selat Makassar yang memisahkan Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sarana transportasi yang umum dipergunakan di Indonesia sebagai penghubung melalui selat adalah kapal feri. Laut. Laut adalah kumpulan perairan asin yang menggenangi sebagian permukaan bumi dan memisahkan pulau besar, pulau kecil, dan benua. Indonesia memiliki wilayah laut yang luas. Contoh beberapa laut di Indonesia ada Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru. Sekarang kita akan lihat samudra. Lihat gambar peta dunia ini, ada beberapa nama samudra. Samudra adalah lautan yang luas dan dalam yang menghubungkan benua-benua dan pulau-pulau besar di bumi. Ada 5 samudra. Yang pertama, Samudra Arktik, di mana samudra Arktik akan ditunjuk oleh tanda panah. Ini letak Samudra Arktik. Kemudian ada Samudra Atlantik, di mana Samudra Atlantik. Oh, ternyata Samudra Atlantik ada di sana, di antara benua Afrika dan Amerika. Kemudian ada Samudra Pasifik. Ini Samudra Pasifik yang menghubungkan antara Asia dengan benua Amerika. Kemudian ada Samudra Hindia yang terletak di sebelah selatan Indonesia dan menghubungkan benua Asia dengan Australia. Lalu ada Samudra Antartika di belahan bumi selatan. Secara geografis, Indonesia berada di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Terima kasih sudah belajar bersama saya. Sampai berjumpa kembali dan salam sehat selalu.